Ya, baik. Eh, Adik-adik semua, hari ini kita belajar mudah-mudahan sampai jam 6:30 ya. Bisa selesai ini ya. Ini sebenarnya tidak terlalu ada 51 slide, tapi bisa kita singkat lah ini ya. Ini sepertinya juga akan jadi bahan ujian ya, bahan ujian di UTS gitu. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan materinya dengan baik. Seperti biasa ya, di awal saya sering menyampaikan bahwa seluruh proses bisnis, transaksi gitu ya, yang terkait dengan keuangan negara selalu ada aturan ya, berinduk pada Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian turunannya gitu. Kebetulan terkait dengan cash management ini ada aturannya di 197 ya, kemudian juga ada tentang modul kas ya, Pertirjen nomor 59. Kemudian pengelolaan uang negara ada di PP 37 tahun 2007 ya. Baik, ini secara konsep ya. Apa sih makna dari manajemen kas pemerintah? Ini kalau kita lihat narasinya strategi ya dan proses terkait dengan mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah yang secara efisien ya, baik dari sisi pemerintah maupun hubungan pemerintah dengan sektor lainnya. Apakah ada irisan pemerintah dengan swasta? Ada. Sekarang istilahnya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha gitu ya, dengan BUMN gitu ya. Jadi konsep dari pengelolaan kas ini tidak hanya internal pemerintah, tapi juga dengan sektor-sektor lain. Kemudian di PP 39 tahun 2007 itu disebutkan bahwa kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Inilah yang kalau misalkan adik-adik pernah dengar yang adanya penempatan uang ya, ada placement sebagai tindakan atau pelaksanaan treasury ya atau TDR, treasury dealing room yang ada di Kementerian di Dijen Perbendaharaan. Salah satu kegiatannya adalah penempatan uang untuk menghindari adanya idle cash gitu. Karena apa? Karena saldo yang ada di kas kita itu kebanyakan bersumber dari utang gitu ya. Jadi kalau misalkan idle cash itu tidak dimanfaatkan, maka biaya yang kita keluarkan sangat banyak untuk membayar bunga gitu. Tapi kalau bisa dimanfaatkan segera untuk membayar segala kebutuhan yang membebani kas negara itu malah lebih baik. Tapi kalau misalkan idle menunggu itu dimanfaatkan, alangkah baiknya itu bisa ditempatkan di bank-bank umum nanti mendapat bunga atau remunerasi untuk mengurangi beban bunga yang ditanggung pemerintah atas penerbitan surat utang atau pinjaman ke luar negeri atas dana itu gitu ya. Jadi bisa dikurangi spread-nya gitu ya. Contoh misalkan ketika kita pinjam uang atau terbitkan surat utang negara dengan bunga misalkan 6% gitu ya, bagi hasilnya 6%, lalu kemudian kita atas uang yang idle itu kita kelola, kita tempatkan dapat bunga 4%, berarti spread yang kita tanggung itu hanya 2% gitu ya. Di satu sisi kita minjam, di satu sisi kita manfaatkan untuk mendapatkan remunerasi atau bunga lagi gitu ya. Tapi beban yang kita bayar atas dana yang idle tadi itu lebih murah. Itu yang dimaksud dengan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Baik, tujuannya sebenarnya adalah ya ini jelas ya di aturan ya. Apa nih? Oke, silakan ya. Ini mendanai, kemudian menentukan pembiayaan ya. Jadi sebenarnya kan kalau APBN sekarang karena defisit ya pasti ada pembiayaan gitu. Kita membiayai dalam rangka menutup defisit dan juga kalau mau jujur pemerintah itu kondisinya sekarang ya menerbitkan surat utang dalam rangka membayar utang juga gitu. Tahun 2020 itu beban bunga utang kita sudah 396 triliun. Kemudian bayar pokok itu sekitar 400 triliun. Nah, artinya kalau kita terbitkan surat utang itu senilai 1.200 triliun, itu hampir 600 atau 700 triliun itu bayar bunga dan pokok, pengembalian pokok. Nanti sisanya 700 triliun lagi itu untuk menutup defisit dan juga nanti kalau ada saldo itu berarti menambah kas yang ada di rekening kas negara, RKUN, rekening kas umum negara.
Artinya uang yang ada di Ergun itu ya itu harus di manage gitu ya. Bagaimana cara supaya tidak menganggur, tidak idle yang kemudian bunganya harus dibayar setiap bulan gitu kan. Oleh karena itulah kemudian kalau ada dana menganggur ya bisa diperlakukan selaku investasi jangka pendek untuk menghasilkan tambahan penerimaan negara. Kemudian juga mempercepat penyetoran ya supaya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Inilah sebenarnya fungsi tujuan dari pengelolaan kas negara, ya. Kemudian juga pembayaran yang pembayaran pada waktu yang tepat. Oleh karena itu kemudian kita kenal ada RPD ya, rencana penggunaan dana dari Satker gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu bisa kita prediksi seminggu, 2 minggu, atau sebulan ke depan. Sebenarnya berapa sih pembayaran pemerintah sebulan ke depan? Itu bisa kita ketahui dari rencana penggunaan dana dari Satker yang harus disampaikan ke KPPN agar pemerintah bisa menyiapkan dana untuk pembayaran tersebut, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita lihat ini pengelolaan yang ini kalau yang disebut dengan secara aktif itu ditandai dengan adanya beberapa hal. Dia terintegrasi antara penerimaan dan pengeluaran, kemudian kewenangan BUN, Menteri Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara, dalam penempatan jangka pendek saldo kas surplus gitu ya. Artinya kalau ada saldo yang masih lebih dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan itu bisa dimanfaatkan sebelum ada tagihan kas negara. Oke, jadi ada 3 kunci pengelolaan kas secara aktif, efisien, dan efektif. Ada menyimpan, kemudian ada forecasting, memprediksi. Yang ketiga, minimalisir biaya pelelangan dan biaya penggunaan layanan perbankan. Dulu itu, pemerintah itu setiap penerbitan SP2D itu harus membayar sebesar Rp5.000 untuk layanan transfer ya dari perbankan ke rekening penerima gitu ya. Jadi kalau sekarang rasanya karena terpusat tidak lagi ya, makanya ini minimalisasi biaya pelelangan dan biaya penggunaan layanan perbankan. Baik, ini definisi ya siklus manajemen kas. Ini rangkaian proses untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek secara efisien ya. Kemudian pihak yang terlibat ini dia Menteri Keuangan selaku BUN, kemudian Dirjen Pemeliharaan, kemudian ada Direktorat Pengelolaan Kas, ada KPPN ya. KPPN juga terlibat di sini, ada DJPPR selaku penyedia dana dari penerbitan surat utang. Ada penimbang keuangan ini untuk mengetahui berapa yang harus ditransfer ke sisa dana yang ada di masing-masing RKUD ya, rekening kas umum daerah. Jadi pemerintah juga bisa tahu daerah mana yang sisa dananya masih banyak, nggak perlu ditransfer gitu kan. Ada Komite Pengelolaan Aset dan Likuiditas, ini melihat keterkaitan antara aset gitu, antara uang yang ada dengan kewajiban. Jadi harusnya ini ALKO ini sekarang namanya ALKO ya. Jadi aset liabilitas komite gitu, Komite Aset dan Kewajiban ya, liabilitas. Artinya apa? Ketika asetnya, uangnya itu masih banyak, maka penerbitan surat utang harusnya direm dulu gitu. Nanti kalau uangnya kurang, semakin menipis, ya kita butuh uang, nanti dipercepat proses penerbitan surat utang. Kemudian ada juga CEPIN namanya. CEPIN ini cash planning internet work gitu ya, internal network kalau nggak salah. Jadi perencanaan kas jaringan internal gitu ya. Jadi ini antara DJA, DJP, DJP dan PKN ya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, untuk merancang bagaimana berapa jumlah pengeluaran yang sudah disiapkan, lalu kemudian rencana penerimaan dari pajak dari PNBP untuk mengisi kas yang sudah kosong. Jadi itu terlihat nanti tuh kira-kira kebutuhan pendanaan berapa dari pajak, kira-kira yang masuk bulan ini berapa gitu. Itu fungsi dari CEPIN ini gitu, untuk melihat proyeksi penerimaan dan dihubungkan dengan pengeluaran anggaran. Baik, ini Kementerian Keuangan meningkatkan keuangan pada DJP, DJPB melaksanakan fungsi ya, ini salah satunya ya. Beberapa nih, bukan salah satu, beberapa penetapan sistem pungutan, penunjukan bank operasional, kemudian peningkatan pengelolaan dana, pengelolaan penempatan kas yang menganggur, mengelola investasi pemerintah, dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dari Satker pengguna anggaran. Ini ya
kewenangan dari Menteri Keuangan selaku BUN yang diberikan kepada DJPB. Baik, dalam rangka ALMC atau ALKO ini ada beberapa saran dari World Bank ya. Jadi peningkatan pengelolaan aset keuangan dan liabilitas. Dengan mempertimbangkan rekomendasi tersebut, kebutuhan atas proyeksi lebih baik untuk membiayai alokasi anggaran. Jadi memang proyeksi arus kas itu penting gitu untuk mengetahui berapa sih dana yang diperlukan dalam rangka untuk membiayai pengeluaran tadi. Ini hasil dari Komite Pelaksanaan Pengelolaan Aset dan Liabilitas ya. Sebenarnya seringnya disebut ALKO sih. Jadi ALKO itu Asset and Liability Management Committee gitu ya. Tapi di sini disebutnya ALMC ya. Kalau kita di keuangan itu kita sebutkan dia ALKO aja, Asset and Liability Management Committee. Ya, ada yang mau ketelet silakan. Baik, ALKO ini diketuai oleh Menteri Keuangan, wakilnya Wakil Menteri Keuangan. Nah, ini anggota ALKO-nya ini ya melihat keseimbangan antara aset dan liabilitas tadi. Ada Dirjen DJPPR yang memegang surat utang, ada Sekjen ya, ada Kepala BKF untuk perencanaannya. BKF itu bisa membuat analisis perencanaan penerimaan pajak, pengeluaran negara dan sebagainya. Jadi anggota-anggotanya hampir semua nih ya, eselon 1 di Kementerian Keuangan. Karena memang tugas Kementerian Keuangan kan mengelola anggaran negara gitu ya, mengelola pajak sama PNBP. Baik, tadi yang terkait dengan CEPIN ini, tadi yang saya sampaikan ya, Task Planning Information ya, bukan Information Network. Jadi jaringan informasi perencanaan kas, yaitu sebuah komite antar direktorat yang dibentuk untuk meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan. Nah, ini dia nih. Kira-kira bulan ini berapa sih penerimaan pajak dari sektor DJP-nya, dari DJA-nya penerimaan PNBP berapa gitu kan. Lalu kemudian dari PKN nanti akan memetakan tuh atas RPD yang disampaikan oleh Satker, kira-kira bulan depan pemerintah harus menyiapkan dana berapa atas tagihan kas negara. Ini anggotanya DJA, DJPB, DJPR dan BKF. Oke, ini yang disebut dengan ini. Ini hubungan antar unit lah gitu ya. Ini Direktorat PKN. Ya tentunya dia buat perencanaan dan memang rekening ya. Dia perkiraan pengeluaran. Dia akan menyiapkan di saldo kasnya berapa gitu kan. Untuk BKF bersama DJP pencatatan historis penerimaan negara. Jadi memperkirakan penerimaan pendapatan berapa. DJPPR ini masih pengelolaan utang ya, ini dulu namanya DJPU, sekarang DJPPR, pembiayaan dan pengelolaan risiko. Dia punya aplikasi Denfas dalam rangka penerbitan surat utang. Ini sebenarnya merencanakan strategi peminjaman dengan bunga yang lebih bersahabat lah gitu, ya, mempersiapkan perkiraan berapa utang dan hibah ya dalam bulan berkenaan atau bulan-bulan berikutnya. Nah, kalau untuk Satker biasanya kan dia penarikan dana ya, itu dengan ada RPD nanti bisa diperkirakan gitu ya oleh PKN berapa kira-kira seluruh tagihan dari Satker yang jumlahnya 22.000 Satker itu untuk beberapa bulan ke depan, untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Baik, dalam pengelolaan kas ini ada kita kenal dengan TSA, Treasury Single Account, artinya struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan satu pandangan terkonsolidasi atas sumber-sumber. Jadi memang perlu ada konsolidasi agar rekening itu tidak idle ya. Kalau dari konsolidasi kan uangnya bisa dimanfaatkan untuk penempatan walaupun 1 malam atau 2 hari seperti itu ya. Ini ada dasar hukumnya pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Jadi semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Kemudian latar belakang penerapan TSA itu karena itu tadi ada idle cash gitu ya, tanpa remunerasi, kemudian menyebabkan borrowing cost yang tidak perlu ya, adanya floats dan kemudian ada pengendapan uang nih ya, menyebabkan tingginya opportunity cost. Jadi TSA ini arahnya ke sana sebenarnya ya. Tujuannya memudahkan pengendalian atas saldo kas dan idle cash, konsolidasi saldo kas harian yang ada di Satker dan meminimalisir idle cash. Ini tahapan penerapan TSA, konsolidasi saldo kas pemerintah dalam TSA, penerapan untuk rekening pengeluaran, juga TSA untuk rekening penerimaan, sedangkan untuk rekening yang dikelola Satker itu penerapan Treasury Notional Pooling ya, Treasury Notional Pooling. Ini
Kemudian keterkaitan pengelolaan kas dengan TSA. Kalau kita lihat di sini kan, penerapan TSA itu mencegah adanya potensi idle cash. Kalau itu iya, gitu ya. Dan maksimalkannya sehingga didapatkan remunerasi. Itu sebenarnya landasan atau latar belakang kenapa TSA ini dibuatkan. Kalau kita lihat kan ini ada saldo kas, ya. Kalau dia defisit maka melalui pembiayaan, kalau surplus kas kita maka bisa dilakukan dengan penempatan investasi gitu. Nah, ini saldo kas kita dari mana? Dari penerimaan kas negara, kemudian nanti treasury single account Erkun di Bank Indonesia, saldonya dikumpulkan di Bank Indonesia, ya. Kemudian nanti seluruh ini kan ada mutasi ya berdasarkan berapa pengeluaran kas negara yang dikeluarkan dari Erkun. Itu tadi. Kalau ternyata masih ada saldo kas yang surplus, maka bisa melakukan penempatan investasi. Tapi kalau defisit, ya termasuk dengan pembiayaan. Ini rekening dalam rangka TSA ya. Ini ada rekening penerimaan ya. Kemudian kita lihat di sini penerima sub Erkun ya, bank persepsi pengumpul pajak ya. Ini nanti dilimpahkan ke Erkun. Ya, di sini juga ada rekening pengeluaran di bank. Ini untuk rekening penempatan ini ada rekening berada di Bank Indonesia, mau ditempatkan di mana gitu kan. Kemudian rekening penerima Erkun dan rekening lainnya ada di rekening Bank Indonesia. Tapi untuk rekening pengeluaran itu berada di bank komersial atau kantor pos ya. Bank pos persepsi itu dan rekening pengeluaran ada di bank komersial atau kantor pos. Ini struktur rekeningnya ada di mana gitu ya. Ini deskripsi aliran TSA itu. Jadi kalau kita lihat prinsipnya, rekening pemerintah pada bank-bank komersil tadi ya, yang ada di bank-bank umum itu bersaldo nihil pada akhir hari. Jadi kalau misalkan dilimpahkan dari Erkun ke rekening persepsi tadi untuk pengeluaran, itu pada akhir hari kalau ada saldo nanti dilimpahkan ke Erkunnya gitu. Nah, besok harinya nanti ditransfer lagi untuk kebutuhan pembayaran. Nah, kemudian untuk yang penerimaan ditransfer dari bank persepsi. Jadi misalkan bank persepsi itu kan banyak ya, tersebar di 80-an bank. Misalkan Bank Mandiri gitu ya, ada setoran kas negara, itu nanti akan langsung dilimpahkan ke Bank Indonesia pada hari yang sama gitu. Ya, supaya itu tadi menghindari idle cash yang tersebar di beberapa bank persepsi. Jadi dikumpulkan di Erkun supaya bisa dimanfaatkan dalam rangka remunerasi tadi gitu. Jadi menghindari idle cash tadi gitu ya. Baik, sistem transfer dananya itu pakai MPNG 3, BIRTGS, Real Time Gross Settlement ya, BIRT. Jadi pada hari itu juga bisa ditransfer melalui SPAN BGAP untuk proses monitoringnya gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kalau di TSA penerimaan semua pendapatan itu yang ada di bank persepsi, bank umum 80 bank persepsi tambah 1 giro pos. 80-an ternyata ya. Kemudian nanti ini dilimpahkan ke rekening sub TSA penerimaan, nanti dilimpahkan ke Bank Indonesia yang ada di Erkun yang ada di Bank Indonesia. Gitu ya. Kemudian kalau untuk yang TSA pengeluaran itu ada 4 BUMN untuk melakukan pembayaran gitu ya. Lalu kemudian nanti ini kalau ada saldo itu nanti dilimpahkan ke Erkun. Jadi tujuan dari TSA itu sebenarnya menghindari adanya idle cash yang ada di rekening-rekening ini. Tidak bisa dimanfaatkan. Ini alirannya kita lihat nih, ada wajib pajak, ya store gitu ya. Ini nanti karena rekeningnya ada di bank umum nanti dilimpahkan ke Bank Indonesia melalui RTGS gitu ya. Nanti uang yang ada di sinilah kemudian bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian di bank ini buat laporan kirim data ke KPN khusus penerimaan. Berapa yang mereka store kas negara. Jadi nanti di tingkat pusat, di tingkat level atas ada rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan KPN khusus penerimaan. Berapa yang dilimpahkan penerimaan negara oleh masing-masing bank ya. Ya karena kan mereka ada wajib pajak yang diterima penerimaan pajak untuk bea cukai, penerima cukai dan bank persepsi lainnya ya, wajib setor PNBP. Untuk SK pengeluaran ini kita lihat nih ya, pada saat sudah dicairkan dana dari kantor bank gitu ya, ini kan ada RPD-nya gitu ya. Jadi ini kan kita lihat SPN, kemudian nanti ini permintaan dana ke di PKN
transfer ke BI gitu ya. Nanti dari BI transfer ke BO ini gitu ya. Atas SP2D tadi gitu, yang ada di rekening kepada siapa nih dibayarkan penerima. Ya, kalau ada saldo di sini maka nanti di akhir hari akan ditransfer ke Bank Indonesia supaya dana yang idle cash di sini nggak ada. Baik, untuk traditional pooling konsolidasi virtual sebenarnya nih, yaitu konsolidasi seluruh rekening pemerintah pada bank umum tanpa harus melakukan pemindah bukuan. Kalau tadi kan pemindah bukuan, kalau ini tidak, hanya konsolidasi berapa rekeningnya gitu ya. Dan kemudian setelah itu dikonsolidasi, baru diberikan jasa giro oleh bank tadi sesuai dengan kontrak. Jadi seluruh rekening bank persepsi itu buat ini tuh ya, buat kontrak tuh gitu. Jadi kalau ada kali kumpulkan berapa saldo yang ada gitu ya, baik rekening penerimaan, bendara pengeluaran, bendara penerimaan, serta rekening lainnya gitu kan, yang ada di bendara-bendara itu dikumpulkan saldonya, lalu nanti akan diberikan jasa giro ya atas rekening tadi gitu. Di bank mana? Contohnya nih, saldo rekening di bendara A berapa, di bendara B cabang N, bank X-nya. Ini sama-sama bank X ya. Ya, cabang O itu kemudian dikonsolidasi tanpa ditransfer ya. Nah, dikonsolidasi di bank-bank ini kemudian nanti akan diberikan jasa giro ya, saldo atas saldo rekening bendahara pada bank ini. Oke, beda ya konsep TSA sama TNP. Baik, untuk modul kas fungsinya tadi ya, pengaturan milik bun, perencanaan kas, pemindahan bukuan, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial. Oke, ini penetasan rekening bun ya, yang ada ya, ini nanti bisa dibaca ya. Jadi memang rekening-rekening itu perlu ini prosesnya ya, perekaman data rekening ya, kalau ada pembukaan rekening yang baru, kalau sekarang kan sudah pemutakhiran kalau ada yang berubah gitu ya, penentuan hubungan antar rekening dan penutupan rekening. Karena rekening itu ada RKUN, ada nanti RPL, rekening pemerintah lainnya, ada juga rekening dana cadangan gitu ya. Itu kemudian yang perlu diatur tuh penentuan hubungan antar rekening seperti apa gitu. Biasanya kan kalau lewat rekening itu namanya ada berita acara transfer. Misalnya dari rekening A ke rekening B itu melalui BAT ya. Dan itu juga ada jurnalnya gitu, ada jurnal. Baik, ini penetasan rekening bun oleh PKN ya, dikelola oleh rekening bun dikelola oleh kuasa bun dan rekening bun dikelola oleh kuasa di KPPN. Tapi di KPPN ini daerah sekarangnya nggak ada ya, yang ada itu di KPPN khusus penerimaan ya. Oke, ada rekening transito juga ya melalui aplikasi SPAN. Ada pengesahan juga ya melalui SPAN. Baik, ini contoh rekening yang ditata oleh kuasa bun pusat di data PKN, itu RPK bun, rekening pengeluaran untuk gaji, jadi khusus untuk bayar gaji, ada RKUN, rupiah palas, ada rekening khusus di Bank Indonesia atau Bank Umum Syariah. Contoh rekening BUM yang ditata oleh KPPN itu rekening transito hibah, ya, rekening transito BLU, ini untuk nanti pengesahan di beberapa KPPN ya. Kemudian rekening pengeluaran Bank Indonesia, rekening persepsi MPNG 3 khusus KPPN khusus penerimaan. Ya, jadi penerimaan sekarang kan terpusat sama kayak pengeluaran. Gitu. Jadi seluruh penerimaan itu akan dicatat di pembukuannya KPPN khusus penerimaan. Ya, itu contoh rekening BUM-nya. Gitu. Kalau yang hibah ini kan pengesahan ya sifatnya ya. Jadi misalkan kalau Satker itu dapat hibah, dia kan harus hibah uang ya. Dia harus buka rekening dulu, kemudian nanti menampung dana hibah dari donor gitu ya, dari donor hibah lah donor ya. Kemudian nanti diregister ke DJPPR, baru kemudian direvisi DIPA-nya memasukkan dana dari hibah tadi gitu kan, lalu kemudian dibelanjakan gitu. Nah, nanti atas belanja dari hibah itu akan disahkan ke KPPN. Itu dia ya. Ini untuk terkait dengan perekaman data rekening ya. Nah, ini dia input kepemilikan rekeningnya, penggunaan rekeningnya, informasi rekeningnya ya, nama siapa. Ini perlu nih agar apa? Agar nanti ketika ditransfer ya atas rekening-rekening itu tidak salah gitu atau tidak bisa ditransfer gitu. Ya, rekening yang untuk gaji misalkan gitu ya, kan di rekening ke rekening masing-masing gitu ya. Ketika ada perubahan rekening itu harus segera disampaikan. Jadi nanti dimutakhirkan namanya. Kemudian ini ada segmen ya, BAS yang dimaksud memiliki
ada 12 segmen nih, menginput segmen bagan akun standar untuk setiap rekening ke database PAN gitu. Jadi di BAS itu ada 12 segmen, segmen Satker, segmen KPPN, segmen akun, segmen program, dan seterusnya nih. Nah, ini sebenarnya kode-kode yang ada di SPAN untuk kemudian digunakan dalam rangka pengelolaan rekening gitu kan. Nah, rekening mana yang akan ditransfer atau rekening mana yang menambah kas negara gitu ya, rekening penerima. Ini berdasarkan deskripsi ini, segmen-segmen ini gitu. Baik, ini ada 32 rekening di PKN itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada rekening kas negara, ya. Nah, ada rekening pengeluaran BI, ada tipe rekeningnya, ada RKN, ada KBPN, pengaksesnya. Ada rekening pengeluaran SUN untuk bayar bunga mungkin ya. Dan pokok gitu ya. Ada rekening retur, jadi kalau ada SP2 yang ditolak di retur, maka nanti uangnya masuk ke sini gitu ya. Oke, ada gaji nih, kemudian ada rekening bapak tamu. Jadi ini tipe-tipe rekening yang ada 32 nih ya. Kalian lihat banyak nih, ya ada 32. Kalau untuk BLU itu ada di sini nih, rekening pengesahan BLU KPPN. Gitu ya. Jadi ini rekening-rekening yang ada yang dikelola oleh Direktorat PKN. Ya, Exus ya ada rekening khusus, ada penerimaan SUN, jadi penerimaan surat khusus, ada rekening penempatan gitu ya, ada rekening macam-macam lah ya. Nah, nanti ini sesuai dengan fungsinya nih, untuk bayar gaji berarti pakai rekening mana gitu. Untuk dana bergulir ini pakai ini. Untuk yang rekening pengesahan pajak pakai kode ini, rekening ini gitu. Ini sesuai dengan fungsi masing-masing. Baik, penatausan rekening BUN, nah, ini tadi dia ya. Ini nanti bisa dibaca lah ya. Penatausan rekening BUN, penentuan hubungan antar rekening juga bisa dilihat juga. Oke, perencanaan kas ini dasar hukumnya tadi saya sudah sampaikan sebenarnya dalam rangka proyeksi kebutuhan ya, tahunan, bulanan gitu kan, kira-kira berapa yang harus diterima dari kas negara yang akan digunakan dalam rangka pembiayaan tagihan atas pembenahan kas negara. Harian juga ada ya, harian juga ada. Ini dia ya rencana RPD 1 tahun ada ya, RPD dituangkan dalam DIPA, perencanaan kasnya, akumulasi RPD harian, proyeksi pengeluaran penerimaan unit eselon 1 Kementerian Keuangan sama periode untuk pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Oke, ini kalau kita lihat ada RPD bulanan, RPD harian ya. Tujuannya ini ya, memperoleh informasi RPD, memperbaiki rencana pelaksanaan kegiatan, memberikan informasi bagi BUN untuk likuidasi dan seterusnya. Ini kalau kita lihat tanggal-tanggalnya ya, kalau nilai SPM sampai dengan lebih besar 1 triliun, berarti penyampaian RPD-nya ini berdasarkan yang terbaru ya, untuk S23. Jadi tidak menggunakan lagi PMK 197, tapi S23-nya ya. Ya, tapi ada dispensasi nih, ini salah satu relaksasi sebenarnya ini karena pandemi COVID ya. Untuk kegiatan sifatnya penting dan mendesak, penangguhan bencana alam, penangguhan kerusuhan, ya, operasi militer, kegiatan kepresidenan, ini tidak perlu ada, ini sebenarnya bukan penangguhan kali ya, penanggulangan bencana alam gitu ya, bukan penangguhan ya. Dispensasi penyampaian RPD-nya ini boleh nih ya, yang normal-normal saja maka aturan ini berlaku ya. Jadi kalau SPM-nya lebih besar dari 1 triliun, maka 7 hari kerja sebelum pengajuan SPM sudah ada penyampaian RPD-nya. Dan nanti dihafalkan ya, biasanya ini keluar ujian. Baik, ini alurnya ya. Alurnya juga saya pikir ya dari Satker ya. Dari Satker direkam melalui Sakti atau aplikasi SAS gitu kan. Ambil data dari Sakti, ya generate data. Ini ya contohnya lah nih update-nya ya, dengan proses update-nya, validasi RPD-nya nih. Kemudian nanti ini upload data, modul aplikasi sprint yang masih ada sekarang gitu ya, kemudian disampaikan ke KPPN. Ini prosesnya nih ya. Baik, untuk rencana penerimaan dana ada juga sih ya, tidak hanya pengeluaran dana gitu. Nah, ini tapi ini proyeksi saja, disampaikan paling lambat 3 hari kerja sebelum bulan perkiraan. Ini ilustrasinya ya, nanti dibaca. Ini pola kas, bank persepsi dan bank operasional ya.
Jadi kita ketahui kan penerima negara itu ada pajak, PNBP, non-anggaran, dan hibah, ada pembiayaan juga. Nah, kalau hibah dan pembiayaan itu melalui Bank Indonesia, tapi kalau pajak, PNBP, dan anggaran bisa melalui Bank Persepsi. Ini nanti akan dimasukkan ke rekening kas negara, ya, bagian dari rekening kas negara. Oke, ini kalau di Bank Indonesia itu kode-kode rekeningnya, ya, pemilihan rekeningnya segini, ya. Erkun, termasuk Erkun di PKN, Erkun di PKN, ya, untuk US dollar. Kalau kantor pusat bank, ya, ada Bank Persepsi itu ada di seluruh Indonesia lah, gitu kan. Oke, itu yang mengelolanya itu KUPNKP khusus penerimaan ada sekitar 82 rekening, banyak ya untuk penerimaan itu. Ini tadi udah ya, aliran dana, PSA, pengeluaran. Ini penyediaan kebutuhan dana, ini syarat-syaratnya nih, semua SPT di-approve ya, sebelum sampai dengan tanggal jam sekian, ya. Untuk yang WIP-nya jam sekian, ya sesudah pukul 13, penerbitan SP2D-nya. Jadi ini ada batasannya sebenarnya gitu ya. Jadi supaya transfer dana itu teratur juga gitu. Untuk yang WIP misalkan SP2D-nya sampai diterima 13.30. Lewat dari situ maka SP2D-nya kenapa begitu? Supaya seluruh SP2D yang diterbit sampai tanggal 13.30 itu bisa ditransfer pada hari itu juga. Gitu. Jadi di-approve, disetujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana di KPPN, lalu nanti kemudian datanya sampai di PKN, di RPK Bun Pusat, itu akan nanti ditransfer ke rekening yang ada di SP2D masing-masing. Sedangkan kalau lewat dari jam 13 dibuat hari kerja berikutnya. Ya, SPT di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada libur beri tanggal hari kerja berikutnya. Oke, tidak ada hari libur ya. Oke, proses batch dropping dana setiap 1 jam. Pada aplikasi SWAN di-setup staf bank membuat PPR. PPR itu Payment Process Request ya. Ini tertanggal hari ini paling lambat tanggal 14.30 untuk pembuatan permintaan proses pembayarannya PPR-nya gitu ya. Jadi nanti itu akan setelah PPR-nya selesai gitu, nanti kemudian ditransfer dari Bank Indonesia ke rekening tujuan. Oke, Kepala Seksi Bank melakukan approval dan seterusnya. Oke, ini ada istilahnya SP2 reject, ditolak ya, tidak dieksekusi oleh bank karena apa? Dananya kurang gitu. Ada real time gross settlement sudah tutup normalnya jam 4:30. Ada error gitu ya. Yang paling sering terjadi kekurangan dana. Jadi SP2D-nya belum dieksekusi, reject ya, tidak dieksekusi ya. Kemudian staf bank telah membuat PPR H+0 pada pukul 4. Kepala Seksi Bank SPD pada pukul 16.00, maka SPD tidak mendapat dropping dana. Bank akan mengirimkan ACK insufficient fund, yaitu dana tidak mencukupi. Ini penulisannya ya. Nanti ada informasi dari bank mengirimkan ACK reject-nya. SP2D yang bersyarat reject akan masuk ke menu reject SP2D. Paling cepat H+1 melakukan approval ya. Kemudian akan memberikan dropping tambahan. Jadi kalau ada yang ternyata ini ya, itu kemudian ada reject ya, ya nanti PKN akan memberi dropping setelah dana diterima dan reject sudah di-approve, maka bank akan melakukan eksekusi ulang atas SP2D tersebut. Ini yang disebut dengan SP2D. Tapi kalau retur SP2D itu karena ada pengembalian tuh ya, karena dana itu nggak bisa dikirim ke rekening yang ada di SPAN tadi gitu. Jadi uangnya balik tuh ke rekening retur ya, bukan rekening pengeluaran tadi. Ada penampungannya dia. Nah, oke, ini untuk bank operasional khusus valuta asing. Nah, ini rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening BUN. Ya, maknanya apa? Pencocokan data SPAN dengan data transaksi pada rekening koran yang dikirimkan oleh bank atau dibuat oleh seksi bank KPPN. Jadi untuk meyakinkan angkanya sebenarnya nih ya, berapa data yang ada di SPAN dan data yang dikirimkan oleh bank persepsi tersebut. Ini datanya dari modul penerimaan, modul pembayaran, dan modul kas. Modul penerimaan berapa, untuk modul pembayaran dan modul kas tentunya nanti ini mencocokkan pengeluaran. Oke, nanti ini bisa dibaca lah ya.
Laporan pembukuan, ya ini nanti PKN harus membuat ini laporan transaksi berapa yang belum terrealisasi dengan status nihil dan seterusnya. Baik, ini dia hubungan antar modul kas dan modul-modul lain. Ya, kalau kita lihat ini MPN, modul penerimaan dan modul kas. MPN ini membuat catatan penerimaan berapa kira-kira gitu ya. Kalau modul kas, ini tugas-tugasnya membuat perkiraan kas, posisi kas kita, ada rekonsiliasi bank di sini, ada transfer bank ya, kemudian mengelola rekening bank dan seterusnya ya. Di mana pembayaran tentunya atas SP2D yang di-approve tadi ya, itu akan dibayarkan ya. Bahkan nanti kemudian kalau dia reject berarti menunggu tambahan dana dari PKN gitu. Lalu nanti diproses SP2D-nya. Kalau menurut komitmen ini kontrak ya, data kontrak dalam rangka perkiraan kas yang harus disiapkan untuk bayar kontrak-kontrak ini. Untuk menurut penganggaran ini sebenarnya untuk penyiapan dana ya, budget allotment ya, modul utang perkiraan pembiayaan ya, berapa kira-kira pembiayaan yang efisien ya untuk mengisi lagi kas yang ada gitu, kebutuhan kasnya berapa. Ini kalau kita lihat warna-warnanya nih kan, ada aliran perkiraan kas, ada aliran pembayaran ya, yang ini nih untuk pembayaran, yang hutang, penerimaan yang warna hijau dari MPN ya, untuk dikelola di rekening. Karena yang megang bank itu sebenarnya adalah yang mengelolanya itu modul MPN, tapi uangnya ada di ini di Bank Indonesia yang dikelola oleh PKN yang melakukan modul kas, yang pemegang modul kasnya. Baik, mungkin itu sekilas gambaran karena kalian masih kuliah nih ya, belum masuk ya. Ya mudah-mudahan nanti ada salah satu di antara kalian lah masuk di PKN ya, supaya punya gambaran seperti apa sih pemerintah melakukan strategi pengolahan kas ya, bagaimana menyeimbangkan antara kas yang ada dengan hutang, bagaimana pengolahan antar rekening, apa itu TSA, apa itu PNP dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kita semua. Mungkin itu ya rekan-rekan semua, ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita diskusi ya sampai 17.50. 17.50. Tadi kata Vigo sampai 17.30 ya Vigo ya. Karena kalian banyak, kalian kan mau ujian. Ujian mulai kapan ya? Vigo ya. Tanggal 17, Pak. Tanggal 17 ya, masih lama ya, masih seminggu lagi ya. Iya, Pak. Iya. Nanti minggu depan belum ujian ya, minggu depan ya. Udah mulai Pak, Rabu depan. Oh, Rabu depan ya. Gimana? Mata kuliah yang paling banyak bahannya itu apa sih? Yang mata kuliah yang paling nggak jelas gitu, apa mata kuliah? Siap ini ya? Iya, Sela. Mata kuliah yang paling nggak jelas apa? Siap ini bukan? Bukan, Pak. Bukan nggak jelas sih, Pak. Kalau siap jelas, cuman kalau yang banyak materinya tuh ekonometrika menurut saya, Pak. Oh, yang paling susah ya? Iya. Iya, berarti mata kuliah yang paling asik itu siap lah ya, yang materinya nggak banyak gitu ya? Hah? Ya banyak tapi itu Pak masih ribet ekonometrika. Oh iya. Berarti kalian harus ada extra effort gitu ya untuk menguasai gitu ekonometrika ya. Baik. Ya. Kalau menurut siapa nih ya? Menurut saya cek dulu ya. Ilham ya. Menurut Ilham mata kuliah yang paling susah itu apa di semester ini nih? Susah semua, Pak. Susah semua? Masya Allah. Kok bisa semua susah sih ya? Iya. Kalau nganggap gampang nanti nggak belajar, Pak. Oh iya betul, sepakat. Iya, ini memang motivasinya tinggi sekali nih. Kalau Firda gimana Firda? Firda senyum-senyum aja dia terus ya. Yoga ya. Gimana Firda? Saya habis Firda ya. Firda yang mata kuliah yang paling nggak disiapkan itu mata kuliah siap ya, karena dosennya sudah menjamin nilai C gitu ya. Ya. Jadi nggak usah belajar gitu ya. Iya.
Gitu ya Firda ya. Mata kuliah yang paling tidak disiapkan apa? Untuk ujiannya. Yang belum itu ALK sih Pak kalau saya. Oh, ALK. Oke, oke, oke. Ya, tapi mata kuliah siap ini banyak nggak? Atau gimana? Ada ketertarikan gitu atau siapa tahu nanti tertarik kan untuk nulis. Udah selesai ya? Penulisan ininya, penulisan KTT Udah pemilihan Pak, udah ditentukan. pemilihan ya. Udah pilih aja siap gitu. Nanti siapa tahu kan dosen pembimbingnya saya gitu kan. Kemarin yang KTA kemarin itu saya kasih nilai A semua, itu ada beberapa yang A minus sih untuk yang siapnya loh ya. Tapi kalau saya dosen pembimbingnya, kalau yang lain kan saya nggak tahu. Iya. Untuk penulisan KTTA-nya gitu ya. Baik, yoga tadi mana yoga? Mana yoga? Apa yang mau ditanya yoga? Silahkan. Ini Vigo bentar. Vigo di ini ya. Orang-orang yang bertanya dicatat ya. Nanti ada notulensinya ya. Ya, Pak. Saya tugaskan sini deh untuk buat notulensinya. Nanti siapa nih ya? Saya otak-atik dulu nih. Yang kira-kira banyak senyum gitu ya. Kinta deh. Tadi saya lihat Kinta kok senyum-senyum dia gitu. Notulensinya Kinta aja lah, Kinta ya. Oke. Ya, silakan. Yoga, apa yang mau tanya Yoga? Nggak ada sih Pak, saya nggak. Tadi pakai ini, right? Apa tadi? Pakai reaction tadi apa yang? Oh, reaction tepuk tangan tadi Pak. Dengar iya. jawaban dari Ilham. Oh gitu. Oh iya. Saya kira mau tanya. Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Izin tanya Pak. Silakan Fadel ya. Ini sih Pak, tadi kan kalau nggak salah dijelaskan tentang sistem transfer dana yang ada 4 itu, ada MPN-G3, BI-RTGS, Spanbik EB, sama yang BI-RTGS atau overbooking. Nah, Iya. Saya mau cross check aja sih Pak, berarti antara keempat sistem transfer dana itu saling berhubungan gitu ya Pak, antara yang satu dengan yang lain, nggak berdiri sendiri-sendiri gitu. Terima kasih Pak. Iya. Itu ini yang mau disorotin apanya nih Fadel? Yang mau disorotin Itu maksudnya antara sistem transfer dana yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan gitu ya Pak, atau gimana? Oh, beda-beda itu. Oh. Contoh misalkan MPNG 3 itu kan dalam rangka pelimpahan uang, bukan? Transfer dari rekening penampungan penerimaan ke rekening kas umum negara gitu. Karena kan channel-channel di bank itu, di MPNG 3 itu kan bank persesi banyak tuh, Fadel ya. Nah, contoh di bank Iya, Pak. Iya, itu kan ada 82 bank gitu kan. Itu nanti proses transfer yang harus dilakukan setiap hari kerja ke rekening kas umum negara yang ada di Bank Indonesia gitu. Kemudian tadi yang untuk pengeluaran rekeningnya lewat RTGS penyelesaiannya gitu kan, itu beda-beda itu fungsinya gitu. Enggak ya, apakah ada hubungannya ya? Ya tidak berhubungan erat lah gitu. Tapi kalau secara komprehensif ya pasti kan dari segi dananya gitu kan, berapa dari penerimaan nanti digunakan lagi untuk membiayai pengeluaran negara gitu. Kemudian tadi untuk transfer antar pemindah bukuan gitu ya, atau misalkan dari rekening penerbitan surat utang negara ditransfer ke rekening Erkun melalui BAT, berita aja transfer gitu kan, untuk pemindahan uang. Itu beda-beda lagi prosesnya gitu. Jadi itu antar proses penyelesaian tadi itu ada TGS, ada apalagi itu ya. Itu 4 hal itu tidak berhubungan secara ini sih, secara langsung gitu ya Fadel ya. Ya, Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Hanif, habis ini silakan. Izin bertanya itu terkait ini kan, aliran dana dari rekening TSA itu, Pak. Nah, itu Ya. bank BUMN itu cuma terbatas pada pengeluarannya doang, Pak. Kalau penerimaan emang nggak bisa ya, Pak? Jadi kayak TSA itu kan penerimaan dan pengeluaran juga. iya, saya lihat di sini yang tadi slide 18 masih kurang paham di situ kan, yang TSA penerimaannya kan dari pendapatan negara masuk ke bank persepsi. BUMN, mau saya tanya dulu, dari BUMN itu sebenarnya juga masuk bank persepsi atau enggak sih, Pak? Oh, bank apa? Bank BUMN ya? Iya, Pak.
Iya, bank BUMN itu semuanya bank persepsi itu. Oh, jadi berarti di sini termasuk BUMN juga termasuk bisa menerima dan juga pengeluarannya juga ya, Pak? Oh iya, betul. Jadi gini, rekening bank persepsi itu seluruh bank yang ditunjuk oleh pemerintah melalui biasanya kan bank itu mengajukan diri ya, kami siap untuk menyalurkan pengeluaran negara, kami siap untuk menampung seluruh penerimaan negara gitu kan, yang nanti akan digunakan oleh masyarakat dalam pembayaran pajak, setoran PNBP dan sebagainya lah. Gitu. Nah, itu mereka biasanya mengajukan diri itu ke PKN. Nanti PKN buat surat bahwa yang bersangkutan nanti ada uji lah, memeriksa apakah layanan bank itu bisa dihubungkan dengan NPNG 3 gitu kan. Karena kan nanti biasanya kan buat billing dulu kan di NPNG 3, baru nanti store gitu ya, store ke rekening channelnya bank apa gitu. Nanti di store ditransfer ke rekening kas negara gitu kan. Nah, yang ada di bank itu gitu kan. Nanti bank itu kemudian melimpahkan ke kas negara. Jadi bank apa saja itu banyak rekeningnya, termasuk bank BUMN tadi itu bisa, bukan bisa, itu harusnya wajib gitu, karena saham pengendali saham atau pemilik saham terbesar bank BUMN kan pemerintah gitu. Jadi ya mereka wajib sebagai rekening persepsi gitu untuk menampung penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai maupun PNBP gitu. Itu ya Hanif ya. Ya Pak, berarti sebenarnya semua bank bisa ya Pak? Oh, semua bank bisa, asal itu dia terkoneksi baik komersil maupun yang bagian pemerintah ya Pak? Iya, betul. Semua bisa gitu. Asal koneksinya itu tergabung dengan lintas bank lah gitu. Iya. Pak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Iya, sama-sama. Tadi siapa tadi yang bertanya lagi? Izin Pak. Oh, Delviana, silakan. Saya ingin bertanya lanjutan dari Hanif, Pak. Jadi untuk penerimaan dan pengeluaran negara itu bisa dilakukan pada semua bank gitu, Pak, yang BUMN maupun bank daerah atau swasta. Nah, kenapa ya negara itu nggak bikin satu aja, Pak? Jadi kan kalau misalnya banyak bank seperti itu kan manajemennya tentu lebih luas dan lebih sulit, Pak. Kenapa harus disebar luas seperti itu, Pak? Banyak gitu. Oh iya, ini pemikirannya agak anti mainstream nih, Delviana ya. Kenapa nggak satu aja gitu? Justru itu kalau satu saja itu nanti tidak ada opsi gitu, tidak ada opsi di masyarakat gitu ya. Karena kan masyarakat itu kan banknya beda-beda tuh, Delviana tuh, ya kan? Misalkan dia mau bayar pajak pakai rekening dia Bank Mandiri gitu kan, masa semua masyarakat harus punya rekening Bank Mandiri gitu kan? Misalkan perusahaan itu rekeningnya ada di Bank BRI, dan pemerintah setorannya harus pakai Bank Mandiri. Nah itu kan nanti bayarnya berarti dia harus transfer kan ke rekening Mandiri gitu ya. Jadinya ya butuh biaya gitu. Jadi artinya itu opsi-opsi yang diberikan terbuka gitu kan, supaya masyarakat itu punya pilihan bank apa yang dia gunakan untuk melakukan penyetoran tadi gitu. Tinggal nanti dari rekening dia ditransfer ke ditransfer ke rekening persepsi tadi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya rekening bank Giropos juga bisa gitu. Bahkan sekarang melalui fintech juga bisa, pakai OVO kita bayar pajak bisa gitu. Yang namanya rekening pemerintah lainnya. Kemarin siapa yang presentasi itu? Belum presentasi ya? Kayaknya mudah ya kemarin ya. Perbedaan NPNG 3 gitu dengan NPNG 2 itu kalian sudah bahas belum ya itu ya? Udah ada bahas itu? Belum ya? Halo? Kayaknya Pak. Belum ya? Oh belum ya. Jadi itu dibuka opsinya itu memang ya, dibuka opsinya agar banyak channel pembayaran di bank-bank itu gitu. Jadi seluruh bank berpartisipasi untuk menggali juga penerimaan pajak itu di bank apa juga boleh, yang penting nanti bank itu bertanggung jawab untuk mentransfer ke rekening kas negara. Kalau rekening kas negara definisinya kan satu kan, Erpun kan. Cuman ya bank persepsi itu boleh gitu. Yang penting mereka harus mentransfer seluruh penerimaan negara
yang diterima dari pajak, PNBP gitu. Yang dikelola oleh pemerintah untuk menampung rekening perbankan itu ya satu, nanti semua bank itu akan transfer gitu. Cuman nanti memang harus ada rekonsiliasi tuh antar bank itu dengan Kemenhus penerimaan, berapa penerimaan dia hari ini, berapa yang dilimpahkan gitu. Dilimpahkan itu artinya ditransfer ke rekening penampungan penerimaan negara gitu. Itu sih ya. Jadi memang Delviana, pemerintah membuka lebar-lebar tuh untuk lebar-lebar untuk semua channel bank. Ya silakan kalau mau ikut untuk menampung seluruh pembayaran penerimaan negara. Oke. Boleh ada tambahan lagi, Pak? Silakan. Banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi kan tadi saya pemikirannya tuh pertama kan karena dari kenalan PNS, Pak. Jadi dia tuh harus punya bank daerah, misalnya di daerah saya tuh ada bank NTB gitu, Pak. Jadi kan kesannya juga dijadiin satu gitu, Pak. Terus kenapa nggak gitu aja? Gimana ya? Kenapa terus kadang ada berubah lagi, Pak, ada berubah peraturan lagi untuk pengajian yang di tahun selanjutnya pindah lagi ke Bank BNI gitu, Pak. Jadi kayak berpindah-pindah gitu, Pak. Untuk gajinya ya? Untuk gajinya, Pak. pembayaran gajinya? Iya, Pak. Oh, kalau untuk gaji beda sama Bank Persepsi Penerimaan Negara. Kalau untuk gaji itu ya ini sebenarnya ada isu-isu ini sih, ada isu-isu layanan perbankan dan juga ya mohon maaf nih ya tanda kutip ya ada sesuatu yang diberikan bank itu kepada Pemda itu gitu ya, misalkan kemudahan peminjaman atau apa gitu. Kalau untuk pembayaran gaji itu keleluasaan masing-masing pegawai gitu ya, misalkan saya nih rekening saya di mana, di rekening Bank Syariah gitu. Itu boleh nggak ditransfer rekening langsung gaji, boleh gitu. Tapi yang menentukan misalkan kita semua harus Bank Mandiri, harus semua Bank NTB untuk pembayaran gaji. Nah, itu kewenangan dari masing-masing Pemda atau Satkernya gitu. Karena itu tadi mungkin ada perjanjian antara Satker itu dengan bank gitu kan. Itu di luar kewenangan dari pemerintah, dari PKN gitu. Yang penting PKN tahunya yang penting pegawai itu punya rekening untuk ditransfer gajinya gitu sih. Kalau nanti misalkan kantor ini semuanya harus buka rekening mandiri ya, itu terserah mereka gitu. Ya, karena mungkin itu tadi ada sesuatu hubungan erat antara Satker itu dengan Bank Mandiri dalam hal apa gitu kan. Mungkin kepala Satkernya, kepala kantornya ada apalah gitu kan, ada sesuatu yang diharapkan dari bank itu, misalkan layanan peminjaman, kreditnya bunganya direndahin gitu ya. Nanti syarat dari banknya boleh Pak, boleh asal semua pegawainya pakai untuk bayar gaji pakai bank kami ya misalkan. Itu banyak yang kerjaan seperti itu rencana tuh. Ya, jadi makanya kan banyak tuh promosi dari mereka mau presentasi gitu ya supaya pegawai-pegawainya itu buka rekening di situ gitu. Ya. Kalau di kami di Kementerian Keuangan juga sama. Misalkan nih, saya kemarin pindah ke Aceh, Satker Aceh itu saya kan ada rekening Mandiri sama BRI ya. Bayar gaji pakai Mandiri dia gitu. Ketika saya pindah ke pusat bayar gaji pakai BRI gitu kan. Ya itu terserah dari kantor kita berada gitu. Ya biasanya karena ada itu tadi hubungan yang baik tanda kutip ya. Ya, yang dipastikan dari rekening kas negara adalah bahwa pegawai tersebut punya rekening, ketika ditransfer dia menerima gajinya gitu. Mau di bank mana, itu terserah kantor masing-masing, mau pakai bank apa gitu. Itu nggak diatur oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini PKN ya. Yang diatur itu tadi rekening persepsi untuk menerima setoran pajak gitu kan. Itu ada aturannya tuh, dia harus daftar dulu, kemudian layanannya sudah terintegrasi, ya, bisa bayar pajak di bank itu gitu. Itu Delviana ya. Kalau itu urusan ini tuh, urusan kantor masing-masing gitu. Terima kasih banyak, Pak. Siap.
Baik, satu lagi sebelum kita akhiri nih, udah 37 ya, sampai 40 menit lah. Ada lagi untuk yang belum pernah bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi, selamat ujian ya. Sampai ketemu lagi setelah UTS. Ya, harapannya nanti kalau misalkan nanti ada yang dapat nilai jelek misalkan, ya pilihan ganda dapatnya cuma 50 gitu ya. Ya, kemudian esainya dia cuma dapat nilainya berapa misalkan 20. Jadi nilai totalnya pokoknya 70 atau 60 lah gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah apa kira-kira Vigo? Berdoa ya. Berdoa atau tambahan tugas kali ya. Jadi yang nilainya jelek disuruh buat makalah gitu kan. Atau misalkan kalau rumahnya dekat, ya nggak apa-apa silaturahim ke rumah saya, nanti kita makan-makan, habis itu pulang, nggak apa-apa gitu kan. Itu dihargai itu, artinya dia sudah berkenan silaturahim gitu kan. Ya, kalau yang rumahnya dekat, kalau yang jauh ya boleh buat lah ya, kita kasih tugas gitu. Ini bercanda loh ya, ini bercanda. Ya baik ya, pokoknya saya kan udah komitmen ya, saya menghargai proses ya. Kalian mengerjakan tugas, kalian aktif bertanya, diskusi, kemudian presentasinya bagus, itu udah garansi lah buat saya ya. Tuh kalian mau belajar. Gitu. Jadi ke saya nggak usah khawatir masalah nilai, tapi khawatirlah mengerjakan tugas-tugas dan menjawab soal-soal gitu. Ya. Karena kan hasil dari soal-soal yang kalian jawab ya hasilnya nanti sama kalian juga. Gitu. Dan yakinlah kalau saya dosen, kalau nilai yang kalian dapatkan itu bukan hasil dari murni hasil ujian kalian, gitu. Kalau saya dosennya ya, jadi ada intervensi di sana. Gitu. Bagaimana caranya itu rahasia saya, gitu kan? Nggak perlu saya sampaikan. Baik, mungkin itu ya, Vigo dan rekan-rekan semua. Ini sudah mau maghrib ya. Selamat belajar, sampai ketemu lagi dan tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Apalagi nih kunci jawaban latihan soal-soal kemarin perlu nggak kira-kira? Ini ada latihan soal-soal tuh. Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh ya. Baik, nanti saya japri aja ke Vigo ya. Nanti Vigo yang sampaikan ke teman-temannya gitu ya. Nanti saya kumpulkan dulu ya. Nanti saya buat satu folder, saya bagikan ke Vigo. Baik, itu saja mungkin ya saya akhiri ya. Terima kasih atas kesediaannya sudah ikut kuliah lagi sore hari ini yang bukan jadwal kita, tapi ini yang hadir cuma sedikit ya, Vigo ya, cuma 24 nih. Tadi sempat 27 Pak. Iya, kenapa nggak pada ikut ya? Nanti yang nggak ikut itu dicatat ya. Ini Kinta ya. Siapa yang tidak hadir kuliah, gitu. Nanti dicatat aja. Baik, mungkin itu saja ya, kita akhiri, sudah azan di Yogyakarta nih, saya di Jogja ya, udah maghrib ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Kita live ya. Ya sama-sama ya.